Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya, channel AA Guru Tigarut. Kasih intro dulu sedikit lah ya. udah lama ada YouTube nggak ada intronya. Oke. Mudah-mudahan tidak bosan yang mendengar, meskipun alasan untuk bosan itu amat sangat banyak sekali begitu ya, sangat banyak sekali. Tapi ya kita berusaha untuk belajar bagaimana dewasa di dalam berdemokrasi, dan kita juga belajar bagaimana konsisten di dalam berpikir. Nah, objek yang menjadi pembahasannya tidak lain dan tidak bukan adalah pemikiran para termul. Jadi sudah update lama begitu ya, sudah diketahui oleh semua mungkin yang menonton bahwa gugatan terhadap KIP atas tergugatnya Polda Metro Jaya itu ditolak oleh KIP, tetapi ditolak itu alasannya karena kadaluarsa begitu, sudah di luar tenggat waktu, yang mana pada akhirnya penggugat akan mengajukan permohonan ulang kepada Polda Metro Jaya, dan kalau misalkan tidak diberikan akan ada laporan lagi ke KIP. Itu yang saya tangkap. Nah, ada video yang membahas Andi Azwan ya, the one and only. Ini fansnya Jokowi sejati itu. Yang mana di dalam judul videonya itu disebutkan Andi Azwan disebut bodoh. Nah, saya tidak tahu bagaimana nanti reaksinya Andi Azwan karena saya juga belum melihat bagaimana video ini berlangsung. Jadi kita akan saksikan saja langsung begitu ya, supaya tidak lama nih. Apa yang mau dibicarakan di sini? Nunggu data-data yang masuk. Oke, Bang Azwan, 500 dokumen itu bisa menjelaskan semua nggak itu menurut Anda? Ya, kalau kita lihat yang disita oleh Polda Metro Jaya kan begitu besar, begitu banyak ya. Yeah. Berarti di Fakultas Kedokteran itu dia mempunyai dokumen itu memang tersusun dengan baik gitu. Dan ini memang menarik untuk itu. Sebentar ya, kalau klaimnya itu dokumen tersusun dengan baik, harus diingat bahwa di sidang KIP kemarin terbuka bahwa nilai KKN Jokowi tidak ada, dan saya juga baru melihat video tadi bukan tanggal lahir ya, tempat lahir yang tercantum di dalam ijazah dan tempat lahir yang tercantum di dalam buku alumni itu berbeda. Buku alumni itu lahirnya di Solo, ijazah lahirnya di Surakarta begitu. Ini pun sudah tidak sinkron. Yang mana saya katakan sekali lagi, ketidaksinkronan ini di dalam beberapa tempat yang sangat banyak begitu, yang mana itu terjadi dalam satu ijazah yang kebetulan menjadi presiden, yang mana kebetulan juga dipertanyakan ijazahnya, itu akan menambah kemungkinan yang lebih tipis atas keaslian ijazah Jokowi, yang mana itu sudah tipis kemarin, sudah kita bahas di sambar petir 3 kali, itu masih lebih mungkin daripada ijazah Jokowi asli. Jadi ya begitulah termul ya, bagaimanapun apapun faktanya, asal ngomongnya tetap begitu ya. Kalau kata mereka kambing, meskipun dia terbang, ya sudah disebut kambing. Jelas bukan kambing itu ada kisah kan. Ada kisah menarik lah. Buat orang-orang yang tahu filsafat itu tahu kisahnya. Jadi Andi Azwan ini apapun faktanya, ya sudah, ini Polda Metro sudah adil, sudah kompeten, kemudian data-datanya ada semua, padahal di dalam faktanya tidak demikian. Tapi kalau apa yang diperjuangkan oleh Bung Lukas dengan kata Bon Jovi itu, yang dia katakan bahwa kita bersuka cita, itu adalah kebalikannya sebetulnya. Dia bukan bersuka cita. Kenapa? Dan juga mengatakan sampai bilang, aduh kita kenapa begini, kita disalahkan, terkalahkan, dikalahkan, dan sebagainya. Pada awal, waktu KIP itu ini, wah, ketahuan nih KIP akan membantu, akan gini-gini macam. Tapi akhirnya pas diketok palu, ditolak semuanya, ya kan, dia kan mengajukan lagi. Tapi kan prosedural itu, Ya, kita lihat ini saja, bicara begini, berarti ya kalau kita lihat, berarti kan mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh KIP. Secara proseduralnya dia nggak melakukan itu kan? Karena melewati batas waktu, Bang. Nah itu salah siapa? Jangan disalahkan lagi ke Polda Metro Jaya. Sebentar, begini Bung Azwan ya. Jadi yang menjadi permasalahan itu bukan substansinya. Justru KIP itu pada sidang sebelumnya itu sangat membuka sekali bagaimana fakta yang terjadi di lapangan.
dan itu memberikan banyak sekali informasi yang baru kepada kita begitu ya, yang mana kesimpulannya ya lebih menguatkan ada permainan nih di antara KPU, Polda Metro sama UGM begitu. Itu kesimpulannya. Tetapi keputusannya memang menolak. Alasannya alasan prosedur. Alasan prosedural, bukan alasan substansial. Nah, dan Bung Andi Azwan ini harus mengetahui bahwa yang kita permasalahkan di sini, yang publik pinta itu permasalahan substansinya, bukan permasalahan prosedurnya. Prosedur pengajuan gugatan terhadap Polda Metro bukan di situ. Yang jelas di dalam sidang KIP itu terbukalah fakta-fakta yang baru kita ketahui. Itu yang jelasnya, yang menunjukkan kepada kepalsuannya ijazah Jokowi, atau jangan kepada kepalsuan lah ya, kepada kong kali kongnya nih orang-orang yang ada di situ, Polda Metro, UGM, KPU. Kan mereka ini kan ya dalam prinsipnya selalu mengatakan adalah semua institusi negara itu adalah salah dan dia yang paling benar untuk itu. Kita lihat aja juga bagaimana ya kalau lihat apa yang dilakukan. Nah tadi katakan ini secara ilmiah, Pak Lukas kan? Ya, kalau bilang aja saya ini pendukungnya Roy Suryo dan kawan-kawan, kita bagi tugas, itu lebih gentle ngomong gitu. Jangan berlindung dari yang namanya bahwasanya peneliti ilmiah gitu loh. Ujung-ujungnya kan begitu. Kan dikatakan tadi 99,9% kalau Roy Suryo dengan tanpa palsu, kalau kami masih melakukan ini berdasarkan data ilmiah. Tidaklah menurut saya. Ini adalah bagian ya dari sub A dan sub B. Ya, sub B ini mencari, ya. Nah sub A ini langsung. Kenapa tuh? Mereka itu menuduh dulu, baru mencari bukti. Sebentar, ini bodohnya Azwan tuh di sini ya. Nah, entah berapa kali kita harus membuka kedunguannya Andi Azwan ini, karena di dalam beberapa kali presentasinya yang bersangkutan ini di hadapan publik, yaitu di depan media televisi, begitu di dalam media mainstream, itu kebodohannya sudah terlihat. Dan saya juga masih heran, kenapa kok media-media televisi ini masih mengundang Andi Azwan. Coba kemarin tuh waktu mengatakan bahwa dia punya ijazah langsung yang diambil dari Jokowi itu kan memalukan sekali ya. Jadi apa ya? Saya jadi bingung ngomongnya. Termul itu kan sudah punya narasi sedari awal bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah sebuah konspirasi lah, katakan demikian ya, yang di belakangnya itu ada partai politik yang tidak lain tidak bukan secara implisit itu menuduhnya kepada Demokrat dan Pak SBY, yang mana pada akhirnya tadi sekali lagi substansi permasalahannya tidak dilihat sama sekali. Nah jadi Bung Andi Azwan ini berbeda ya, yang dilakukan oleh Roy Suryo ini adalah metodologi digital forensik, yang dilakukan oleh yang lain ke sidang KIP itu dari permasalahan administrasinya. Karena memang ini kebohongan yang sudah mulai terlihat jelas. Permasalahannya banyak. Jadi ada permasalahan di dalam scan ijazah Jokowi yang diupload, yang menjadi rame di media sosial itu, yang sampai sekarang nggak selesai-selesai. Itu dilihat dari segi digital forensik. Kemudian kalau itu palsu, pasti ada kecurigaan di dalam administrasinya pun ini tidak akan koheren. Makanya dikejar tuh satu lagi. Itu substansi permasalahannya. Nggak boleh mengatakan udah ngaku saja begitu ya, kita ini satu grup sama Roy Suryo. Ya apa? Terus-terusan seperti itu, termul itu ya. Yang mana seharusnya Andi Azwan ini malu. Dan yang menonton juga sudah pada tahu lah ya, syarat jadi termul itu salah satunya apa? Kandel kulit banget. Gak boleh punya malu itu. Ini permasalahannya. Balik dalam caranya melakukan yang namanya penelitian ilmiah itu. Ya. Jadi yang terpenting buat kita, kan dia udah mengajukan namanya GPK, gelar perkara khusus. Kemudian belum diperiksa yang namanya yang dia mau ajukan saksi ahlinya. Dia udah ajukan, ya kan? Kemudian ada saksi yang meringankan itu siapa, belum juga diitukan. Dia diperiksa juga. Konsen lah ke sana siapa itu. Kalau gelar perkara khusus, oke, misalnya diterima oleh Polda Metro Jaya, persiapkan, jangan seperti waktu di Bareskrim, ya. Dia bilang kita punya novum baru dari teman-temannya Pak Jokowi, ada 5 ijazah, ya. Identik. Ijazahnya Pak ini kayak
Hari Mulyono, Pronojiwo dan sebagainya. Kan dikatakan itu. Kemudian itu tidak ada sama sekali gitu loh. Zong semua yang dijadikan dasar mereka bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nggak ada. Sebentar, saya tidak tahu itu yang dikatakan oleh Andi Azwan itu apa. Cuman di dalam buku Jokowi White Paper itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi itu adalah penambahan supaya isu ini hangat saja. Saya kira demikian ya. Dan apakah itu valid atau tidak? Tidak tahu. Cuman satu metodologi atau dua metodologi atau tiga metodologi yang mana satu, dua atau tiga metodologi ini valid itu tidak bisa digugurkan hanya dengan adanya klaim baru yang tidak valid. Nggak bisa begitu. Ya ini yang sudah validnya itu di situ sudah. Ini kan permasalahan juga pembohongan yang dilakukan mereka gitu loh. Ya, kalau mau ya udah konsentrasi saja kepada nanti ya mereka menyerahkanlah itu dokumen baru ya yang novum-novum baru yang memperkuat mereka itu di Polda Metro Jaya. Kita lihat seperti apa gitu loh. Anda mau bilang kenapa Pak Lukas Bonjowi langsung gugat ke KIP, kenapa nggak nunggu batas waktu respons Polda Metro Jaya dulu habis, baru gugat ke KIP misalnya cara-cara nunggu yang ini habis dulu, baru gugat cara baru gitu? Bukan, itu hak konstitusi mereka. Dia mau majukan kayak begitu. Jadi apa yang mau Anda kritisi dari Bonjowi? Yang saya mau kritisi, kalau di bidang Bonjowi itu ya, janganlah menggiring publik, wah kita blessing this guy, kita sukacita. Lurus saja dalam penelitian itu apa yang mau dicari. Oke, majukan ini dengan UGM 500, silakan aja. Jangan menggiring opini itu seolah-olah kita menemukan sesuatu yang luar biasa, ya, bahwa Pak Jokowi punya kesalahan-kesalahan ini, bahwa ini adalah palsu dan sebagainya. Sebentar, Pak Andi Azwan ya, memang faktanya banyak sekali perkara baru yang terungkap di sidang KIP. Mau bagaimana? Anda tidak bisa menutup mata, itu terbuka sudah. Jadi kalau misalkan dikatakan tadi Pak Lukas bersukacita meskipun gugatannya ditolak, karena terbuka fakta-fakta yang baru terbuka begitu, yang baru terungkap, karena fakta itu tidak ada yang baru sebetulnya begitu ya, faktanya demikian adanya. Itu kejadian demikian, misalkan kejadian UGM tidak memakai kop surat itu ya sudah demikian adanya, sekarang baru terbuka kenyataannya begitu. Demikian pun Polda Metro Jaya misalkan yang tidak memiliki BAP penyitaan ijazah Jokowi begitu, itu pun ya sama juga. BAP-nya ya tidak ada, baru terbuka sekarang, ternyata tidak ada begitu. Itu sudah demikian adanya. Jadi kebahagiaan itu memang ada dan itu dirasakan oleh orang-orang yang memang memperhatikan isu ini di publik begitu. Nah, cuman pada akhirnya KIP ini menolak permohonan Pak Lukas dan kawan-kawan karena masalah prosedural, yaitu bisa diajukan lagi dengan prosedur yang sama begitu pada waktu yang berbeda. Itu yang saya kira harus dilihat. Ada ekspresi kesenangan begitu, bukan menggiring opini publik ya. Memang kalau dikatakan tadi masuk ke persidangan saja itu adalah hak konstitusional, apalagi merasa bahagia itu sudah hak individual begitu ya, hak asasi manusia itu sudah. Giring opini Pak Lukas. Pak Lukas? Nah, ini Pak, problemnya sebenarnya saya malas diskusi dengan relawan yang sebenarnya rekanan ini. Ya. Problemnya karena cara berpikirnya simplistik dan dia itu memproyeksikan karakteristik dia. Betul. Orang yang memuja manusia sehingga yang bernama Jokowi, sehingga kemudian dianggap Bonjowi ini juga semata-mata mendukung Roy. Enggak. Nah, betul. Kita beda dengan Roy. Kita menghargai Roy ya sebagai warga negara. Mungkin. Tapi dia menggunakan caranya forensik dan macam-macam itu saja. Justru kenapa kami melakukan cara kami? Karena dua cara ekstrim ini ya, yang saling tuding antara relawan atau rekanan ini, rekanan Jokowi, terus dengan aktivisme Bung Roy Suryo, ini tidak akan menemukan solusi. Kenapa? Yang satu bilang asli, yang satu bilang palsu. Gitu kan. Sebenarnya kalau mau menyelesaikan diskusi ini selesai, cukup yang punya ijazah, yaitu Jokowi, bawa ijazahnya terbuka ke publik. Saya berkali-kali bilang, boleh saya nggak pernah. Ini adalah nama. Sebentar ya, sebelum dipotong sama si Andi Azwan nih. Betul yang dikatakan oleh Pak Lukas, ini Pak Lukas begitu ya, kalau tidak salah. Bahwa Termul itu bukan relawan Jokowi, tetapi rekanan Jokowi.
Karena pada akhirnya mereka kan diundang juga tuh ke rumahnya Jokowi dan lain sebagainya. Itu pertama begitu ya. Kemudian yang kedua, argumen yang ditimbulkan oleh atau yang dikeluarkan oleh Tremul itu adalah proyeksi diri mereka sendiri. Karena mereka itu memang sedari awal ada bohirnya di belakang, maksud saya Tremul ini di belakangnya ada bohirnya, maka mereka itu menuduh semua yang kontra kepada Pak Jokowi juga ada bohirnya. Itu mah projektif psikologi begitu ya, itu adalah psikologi projektif, dia memproyeksikan dirinya kepada orang lain, padahal orang lainnya belum tentu seperti itu, ya dirinya saja yang seperti itu siapa Andi Azwan tuh diantaranya. Jadi ini adalah sebuah proyeksi diri penyembahan terhadap manusia. Makanya saya suka mengatakan begitu ya, the one and only penyembah Jokowi siapa? Andi Azwan begitu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga ya? Lupa saya. Aduh, sebentar, penting ini yang ketiga nih. Yang ketiganya kita lanjutkan dulu lah ya. Dari apa? Oh ya, perbedaan metodologi. Jadi yang dikatakan oleh Pak Lukas itu ya memang betul adanya, karena yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah scan, bukan ijazah aslinya Jokowi ya. Kita kan tahu sendiri begitu ya, dalam pengertian bukan ijazah yang dipegang oleh Jokowi, karena si pengecut itu tidak mau mengeluarkannya ya, karena satu dan lain hal ya, minimalnya psikopat gitu Jokowi itu. Jadi tidak mau menunjukkan Jokowi ini. Pada akhirnya ada scanan di situ, kemudian ditelitilah ini dengan digital forensik dan lain sebagainya dengan metodologi yang ada di dalam Jokowi's white paper itu. Kemudian disimpulkan kalau ini identik dengan apa yang dipegang oleh Jokowi, maka ijazahnya Jokowi itu palsu. Nah, cuman kan permasalahannya tidak bisa dikatakan 100%. Itu jika dan hanya jika yang diupload ini identik dengan yang dipegang oleh Jokowi. Pada akhirnya tidak akan bisa mengeluarkan 100% itu. Nah, harus ada metodologi yang baru. Inilah yang dipakai oleh Pak Lukas, metodologi administrasinya. Dikejarlah administrasi kemana saja ini dikeluarkan. Karena itu bukan digital, itu ada papernya, fotokopiannya, itu yang dikejar. Jadi ini sudah berbeda metodologinya. Lah, Andi Azwan ini karena dia itu tadi ya projektif, psikologi projektif, dia memproyeksikan dirinya kepada orang lain, yang mana dirinya ini adalah Tremul begitu ya, yang mana dirinya ini adalah hamba Jokowi. Dia melihat orang lain pun berlaku demikian, pasti hamba seseorang begitu. Pasti dibela oleh seseorang, pasti di backup oleh seseorang. Dituduhlah di situ Pak SBY. Pak SBY mungkin ketawa sendiri. Alah ini. Makanya tadi udah malas sebetulnya ngomong sama Tremul itu. Ya cuman kedunguan dan kebodohan seperti itu menjadikan rasa syukur kepada kita ya. Kita tidak sedungu dan tidak sebodoh itu. Nah, kita akan teruskan lagi. Jangan kemana-mana dulu ya. Terusin dulu nih. Pembohongan publik untuk itu. Udah lama akan ditampilkan ya. Dari pertama-tama Roy Suryo mengatakan, saya tunjukkan, saya akan ambil ijazahnya Pak Jokowi, saya akan periksa. Siapa elu? Intinya kan begitu. Ya, yang punya hak itu adalah Pak Jokowi. Mau ditunjukkan oke, nggak ditunjukkan juga. Tapi ini sudah masuk ke ranah pengadilan. Nggak ngerti si Azwan itu ya. Sebagai barang substansif untuk di pengadilan. Tidak ada itu. Anda sendiri tuh berdiri sama Roy, kemana-mana juga sama Roy. Anda kelihatan denial mengatakan Anda harus murni sebagai peneliti. Anda itu salah menafsirkan itu. Anda itu adalah bagian, ya, bagian dari teroris ini. Ya, gini, memang fungsinya berbeda dari yang B, yang ini yang A. Begitu. Kasih kesempatan Pak Lukas sekarang, Bang Azwan. Silakan Pak. Ya, udah. Kumatnya udah berhenti. Oke, izinkan saya ngomong ya. Jangan kumat dulu gini ya. Nah, Anda yang kumat. Jadi kalau hanya sekedar Anda yang kumat mengatakan saya memuja Pak Jokowi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, bukan manusia yang puja. Oke, silakan Pak Lukas. Bentar, Rasulullah juga manusia, Azwan. Kamu itu kalau mau ngomong hakikat, kalau mau ngomong syariat lah, nggak usah dibolak-balik seperti itu begitu ya. Kita lanjutkan saja dulu. Ngobrolin agamanya Azwan itu bakal repot pada akhirnya. Bakal sangat repot sekali ngobrolin agamanya Azwan. Bagaimana Azwan beragama ini akan sangat repot. Kita teruskan saja dulu ya. Itu di skip sajalah permasalahan kalau si Azwan bawa agama itu skip saja.
ada teman-teman pengacara di Solo sudah menggugat dan meminta itu ditunjukkan di pengadilan, tapi tidak juga ditunjukkan. Tapi nggak apa-apa, itu sikap Jokowi yang terserah mau dia. Berarti bohong begitu ya. Jokowi dulu mengatakan akan mengeluarkan ijazahnya apabila dipinta oleh persidangan, yang mana sudah dipinta oleh persidangan ternyata nggak dikeluarin juga begitu. Ya suka-suka Jokowi lah. Dan Tremul pasti akan membela begitu, tidak melihat ini sebagai permasalahan. Intinya yang kami lakukan adalah jalan tengah, the third way, ya, jalan ketiga. Kalau yang satu bilang asli, yang lain bilang palsu, oke, kita lacak, kita selidiki data-data yang mendukung bahwa memang betul Jokowi memiliki ijazah itu, prosesnya didapat secara syah. Nah, kalau UGM kooperatif dan yang lain juga, kepolisian, KPU, memberikan dokumen-dokumen yang kami minta, dan akhirnya setelah kami teliti, dokumen itu sah, dengan senang hati kami akan menunjukkan ke publik, oh benar, ijazah Jokowi sah. Mau jadi pahlawan. Itu sikap ilmiah. Mau jadi pahlawan itu namanya. Ya emang kalau iya kenapa? Ini adalah sikap seorang warga negara. Kenapa dituduh sama kamu di belakangnya ini ada unsur politik? Ini kita itu Indonesia loh ya, negara besar dengan banyak sekali kepala dan banyak sekali kecerdasan di situ, dan banyak sekali juga kedunguan dan kebodohan seperti kamu itu, Azwan. Ini negara besar, melihat ada konflik, kemudian mencari dengan cara yang tidak sama dengan cara yang dikeluarkan oleh Tremul dan oleh RRT. Bagus kan sebetulnya ini untuk mengungkap apa sebetulnya yang sedang terjadi di sini. Jadi karena Tremul nggak ngeluarin data apapun begitu ya. Kemudian Roy Suryo data yang ada terbatas, dia cuma hasil scan, diteliti dari digital forensik begitu. Nah, memangnya nggak ada nih salinan-salinan ijazah yang dianggap asli oleh Jokowi. Nah, makanya itu dicari lah ya lewat administrasi, dan itu yang dilakukan. Kemudian terus kenapa kalau pada akhirnya itu merugikan Jokowi juga, karena pada akhirnya terbuka di situ permasalahan-permasalahan yang baru untuk kita ya. Nah, Azwan kok seperti itu pola pikirnya. Di tengah yang kedua, Anda mau jadi pahlawan. Ini aja saya simpel aja, saya akan berikan informasi yang bagus lah. Kalau ada 2 mata uang palsu, ada 2 uang kertas palsu, kemana Anda melaporkan? Ini mana yang asli, ini yang palsu? Iya. Penerbitnya siapa? Adalah Bank Indonesia atau Peruri. Bukan Anda yang menentukan. Sebentar ya, ini Azwan itu dungunya luar biasa. Kalau ada 2 uang palsu, begitu, ada 2 uang kertas, yang satu diklaim asli, yang satu diklaim palsu. Kemana kita larinya? Ya cari aja ke alat pendeteksi uang palsu. Karena di situ kan dua-duanya ada. Yang diklaim palsu ya ada barangnya, yang diklaim asli ya ada barangnya. Cek aja begitu kan, gampang, mudah. Nggak kita lari ke BI, dan BI-nya pun bisa tuh dipakai. Cuman kalau BI-nya ini tidak mengeluarkan bukti, ya pada akhirnya kita ada sangkaan jangan-jangan BI sudah mulai main mengeluarkan duit palsu. Itu permasalahannya. Yang sekarang di dalam permasalahan Jokowi ini bukan 2 ijazah, bukan. Ini ada 1 hasil scan yang dianggap sebagai ijazahnya Jokowi, yang mana tatkala ditelusuri lah kok banyak inkoherensi dan inkonsistensi dan kejanggalan begitu. Banyak sekali. Itu masalahnya, Azwan. Nggak bisa simplified seperti itu, tidak bisa. Ya, atau 1 ijazah misalkan 1 uang nih, katanya 1 asli, katanya 1 palsu. Cek saja sudah begitu, sudah ada alat ceknya. Lah kalau misalkan tidak ada alat ceknya, bagaimana? Ngapain jauh-jauh ke BI? Kalaupun mau jauh-jauh ke BI harus mengeluarkan alat ceknya. Begitu. Nah, ini kalau misalkan si Jokowinya mengeluarkan ijazahnya, ada tuh ijazahnya, kemudian dicek bersama-sama, itulah logika yang dijelaskan oleh Azwan begitu. Bukan tanya kepada BI, kata BI apa ya diterima, nggak bisa ya. Kata UGM asli diterima, nggak bisa, karena di belakangnya sudah ada indikasi-indikasi yang harus dijawab oleh sang pengeluar dokumen tersebut. Dalam hal ini ijazah, dalam contohnya si Azwan duit. Aduh, ini mah Saya nggak menentukan, ini Anda bodoh sekali ya. Nah, Anda yang bodoh.
Anda yang bodoh. Kalau ada ijazah yang menerbitkan siapa? UGM. Ibu Ova Amelia sudah berapa kali berbicara, ya? Itu pun tidak ditanggapi seperti itu. Iya, karena memang tidak definitif. Perkataannya Ova UGM itu tidak memiliki nilai hukum. Yang dia ucapkan itu di hadapan publik untuk mempengaruhi publik. Dan Anda Azwan, karena dari awal sudah ada di pihaknya Jokowi, tidak usah dipengaruhi oleh Ova UGM pun, ya sudah ada kesimpulan asli begitu. Kita ini berpikirnya skeptik. Skeptik kita itu. Selama orang-orang yang berbicara di situ ada katakanlah apa ya, konflik of interest di dalamnya, maka kita tidak akan percaya. Kalaupun mereka yang punya konflik of interest di dalamnya itu berkata-kata dan mengeluarkan bukti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan substansial dan permasalahan-permasalahan yang ada, kita pun gak bakal bisa ngomong begitu. Kalau memang mereka bisa seperti itu, substansi permasalahannya dibahas, kemudian dibantah semua argumennya yang ada satu persatu begitu. Lah ini gimana, makin sini makin timbul permasalahannya kok. Yang terbaru kemarin kok bisa dalam permasalahan ijazah yang dipermasalahkan, yang menjadi presiden Indonesia yang pakai kacamata itu, yang gak ada garis merahnya itu di ijazahnya, kok beda juga penulisan kota lahirnya dengan yang ada di buku alumni. Itu jadi apa ya? Jadi pertanyaan besar. Kemudian apakah selesai hanya dengan perkataan UGM bahwa ini adalah asli begitu? Orang yang berpikiran skeptik itu tidak akan menerima, Azwan, ya. Dan hargai itulah intelektualitas. Kecuali kalau Anda tidak memiliki intelektualitas, tidak memiliki intelektualisme sama sekali begitu. Selesai ngomong tidak disampaikan. Atau gini Pak Lukas, mohon maaf. Sebentar itu Azwan nggak terima dibilang bodoh begitu ya. Padahal memang bodoh betul Azwan ini. Bodoh betul. Pak Lukas, Bang Azwan gini. Coba gini Bang, Pak Lukas, Bu Ova, Profesor Ova pernah mengatakan bahwa UGM yang menerbitkan ijazah Pak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Apakah Pak Lukas sebagai peneliti bisa mempercayai apa yang disebutkan oleh Profesor Ova bahwa ijazah yang diterbitkan oleh UGM adalah asli? Ini yang bilang Profesor Ova selaku UGM. Apakah Pak Lukas bisa mempercayai itu? Ini bukan ya, dalam dunia ilmiah itu tidak soal percaya atau tidak percaya. UGM sebagai penerbit, Pak. UGM sebagai penerbit. Lantas kalau tolong jangan dipotong 2 menit ya. Baik. Anda atau siapa itu namanya, lupa saya. Ya. Yang disampaikan oleh Rektor UGM itu hanya testimoni, kesaksian. Itu sifat, karena tetap barang buktinya belum ditunjukkan. Jadi tidak bisa itu dianggap sebagai bukti, baru testimoni. Ya. Yang kedua, kalau si Andi tadi memakai logika uang palsu, problemnya kemungkinan ini ada dugaan yang mencetak uang palsu itu perurinya atau Bank Indonesianya, sehingga harus ada independen, pihak ketiga yang mereview, meneliti pansos atau tidaknya kepalsuan. Kalau yang diduga yang memasukkan uang itu Bank Indonesia atau peruri, ya nggak bisa dong mereka yang meneliti. Betul, udah ya, ini waktunya sudah habis. Ya kan, sama kan? Memang kalau begitu berpikir itu. Saya belum pernah melihat videonya. Ya pola pikirnya sama. Ya, karena memang kita berpikir secara konsisten. Jadi itulah permasalahannya. Kenapa perkataan Bu Ova itu yang selalu diulang-ulang itu adalah perkataan yang definitif, itu tidak definitif. Karena kita harus menerimanya secara skeptis begitu ya. Ya karena ada kemungkinan skongkol di belakangnya. Dan itulah yang sedikit banyak sudah dibuktikan di sidang KIP. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.